Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request untuk periode 18 sampai 24 Februari ya. Total ada 19 saham dan saya sudah bahas 3 saham. Untuk Telkom dan ASI ini sudah pernah saya bahas dalam waktu dekat ya, jadi masih relevan videonya. Untuk yang saya bul kuning ini yang akan prioritas saya bahas di minggu ini. Dan yang tidak saya bul kuning artinya saya sudah pernah bahas. Teman-teman bisa search aja di YouTube menggunakan keyword analisa saham kode emiten naik level. Oke, hari ini saya mau membahas SRSN ya dan besok TBLA. Untuk di MMX dan Link mungkin saya akan bahas ya, namun tidak menggunakan format baku. Saya hanya akan bahas sekilas saja karena ini kedua-duanya sudah punya sahamnya dan pastinya nyangkut. Tadi saya sudah cek harganya. Nanti saya akan bahas khusus, video khusus dan videonya tidak akan saya publish ya. Saya akan khususkan hanya untuk teman-teman yang ada di grup Telegram ya. Nantikan saja nanti hari Sabtu teman-teman ya. Jadi saya akan publish untuk yang RSN dan TBLA saja. Oke, SRSN ya atau Indo Acida Tama. Ya, ini per hari ini tanggal 29 Februari harganya 62. Ini sempat tidur di 50 ya. Nanti kita akan cek seperti biasa dari 5 parameter dari kinerja harga saham. Ini perusahaan apa? Seasonality-nya bagaimana dan dari bandarmologi ya, struktur sahamnya seperti apa dan dari teknikalnya ini pernah bangkit dari 50 apakah ke depan akan naik lagi atau justru akan kembali ke 50. Oke, ini secara historical listingnya tahun 93 ya dengan IPO price-nya 3.500, stock split 1/10 tahun 2001 ya. Jadi harga saat ini juga masih turun ya karena memang ini ada merger, sempat ada merger dan ada kalau nggak salah akuisisi ya, konversi ya kalau nggak salah ya. Yang setahu saya terakhir ada merger ya sehingga mendilusi sahamnya. Nah, untuk 10 tahun terakhir, nah ini ke banyak di 50-nya ya. Setahun terakhir pernah di 50, ini sempat naik ke 81 ya. Jadi ininya kebanyakan ya tidak bergerak ya harga sahamnya. Kalau kita lihat setahun terakhir ya ini ada di tengah-tengah mepet ke bawah sedikit lah ya. Nah, ini perusahaan apa? Ini adalah ada di Jakarta. Ini webnya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, dia subindustrinya barang kimia dasar ya. Bidang usahanya untuk chemicals teman-teman ya. Nah ini ya, industri agrokimia, dia produk yang dihasilkan etanol, asam asetat, dan pupuk bioorganik plus ya. Etanol ini atau alkohol ya, ini buat produk rumah sakit, buat kosmetik, buat parfum, sorry, buat rokok ya. Ini ada bahan baku untuk asam asetat dan etil asetat juga ya, untuk minuman alkohol juga ya. Kemudian asam cuka ya, asetik acid ini buat cuka makanan ya. Kemudian ini buat tekstil juga, buat benang karet, buat PVC film. Kemudian ada etil asetat ya, ini buat cat atau thinner. Kemudian yang terakhir ya ada pupuk bioorganik ya dengan merek dagingnya Pomi Randex ya. Ya ini pupuk lah ya teman-teman ya, digunakan untuk tanaman jagung, kentang ini teman-teman bisa baca sendiri. Oke, ini kalau kita cek di laporan keuangannya masih kuartal 3 2023 ya, karena kuartal 4-nya belum keluar. Ya ini hanya untuk gambaran saja ya, tadi dapat uangnya, tadi dia jual etanol, dan etanol ini itu adalah yang paling dominan atau paling banyak ya di pendapatan. Ya, yang kedua ada asetik asid tadi, ada pupuk, ada CO2, spiritus, dan lain-lain. Ya, kemudian kalau kita cek kinerjanya, saham yang pernah 50 ini ternyata kinerjanya naik terus teman-teman ya. Sejak 2011 ini naik terus ya. Laba kotornya pun juga naik terus. Laba usahanya ya fluktuatif, laba bersihnya mengikuti ya fluktuatif. Kemudian kinerjanya ini gambaran saja untuk annualized 2003 juga masih akan naik dan labanya ini diprediksi akan mencetak rekor all time high-nya sejak 2011. Ya 63 miliar rupiah ya, dari 1 triliun 63 miliar rupiah laba bersihnya. Kita cek dari struktur pendapatannya ini juga oke
ya, dia tidak ada yang saling bersilangan garisnya, artinya dia fokus terhadap usahanya utamanya ya, tidak ada lain-lain yang lebih besar ya dibandingkan usaha utamanya. Ya, kita lihat di sini ini untuk 9 bulan pertama ini prosentasenya naik ya secara struktur pendapatan, baik tadi dari sisi nominal naik, prosentasenya juga naik. Ya, jadi ini performanya 2023 masih bagus ya. Jadi mungkin ini yang menyebabkan tadi orang-orang optimis untuk membeli saham sehingga bangkit dari 50 ya. Kemudian dari 9 bulan pertama 2023 ini naik juga kinerjanya, naik 9,8%, laba kotornya juga naik cukup signifikan. Laba usahanya naik 3 kali lipat ya, dan laba bersihnya naik hampir 10 kali lipat. 10 kali lipat lebih malah ya, sorry, 10 kali lipat lebih ya, 11 kali lipat. Nah, untuk valuasi sahamnya sendiri kita lihat ya, tadi secara kinerjanya jangka panjang naik, jangka pendek naik, struktur pendapatan juga naik, kemudian secara valuasi ini juga bukan yang terendah namun masih jauh di bawah rata-rata ya. Ini sudah lebih tinggi daripada 2022, namun ini masih lebih rendah dibandingkan rata-ratanya yang di 0,74. Ya, jadi secara PBV ini masih di bawah rata-rata. Kemudian untuk pernya ini juga sama, ini bahkan per terendah teman-teman ya, 6 kali, di mana rata-ratanya ada di 14,9 atau 15. Ya, ini per terendah, jadi secara valuasi per inilah yang termurah. Dan secara earning yield pun akhirnya juga ikut yang jadi yang termurah. Ya, untuk pertama kalinya valuasinya menjadi murah di tahun 2023, 2024 ini ya, ini per hari ini ya teman-teman ya. Untuk 2023-nya belum ada, karena belum keluar kuartal 4-nya. Ya, jadi ini valuasinya masih terbilang murah. Harga wajarnya berapa? Ya, harga wajarnya dengan book value 116 ini ada di PBV 0,59 sampai 0,89 atau di harga 69 sampai 104 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sempat beli di harga 50 ini berpotensi untuk backer ya teman-teman ya. Kalau dia bisa mencapai fair value di 104. Nah, untuk dividen ini juga tidak rutin bagi dividen, namun sejak 2000 ini beberapa tahun terakhir ya 2003 juga terutama membagikan dividen dengan yieldnya sekian ya 1 sampai 3 persenan. Untuk estimasi 2024 ini kemungkinan ya bisa membagi satu ya karena ini cuma satu-satu gitu ya atau 1,6%. Nah, untuk kesehatan finansial seperti apa ya? Kita lihat ya dari quick ratio-nya ini sebenarnya bagus ya. Di atas 1, current ratio juga 2, di atas 2, debt to equity ratio juga di bawah 1 dan semakin turun meskipun kuartal 3 ini naik lagi ya, tapi masih dalam batas yang sangat wajar. Secara tahunan juga tidak pernah mencapai 1, teman-teman ya, selalu di bawah 1 sejak 2011. Jadi sebenarnya secara fundamental ini perusahaan tidak ada masalah, teman-teman ya, tidak ada masalah secara fundamental. Kita lihat kinerjanya naik terus, produknya juga produk yang dibutuhkan. Ya, valuasi juga saat ini terbilang murah ya. Kemudian kita cek dari seasonality. Nah, ini teman-teman ya sempat di 50 cukup lama ya. 2018 baru bangkit lagi ya, teman-teman ya. Dan untuk seasonality ya jelas merah semua ya karena ini memang sempat vakum ya di 50. Nah, sekarang kita cek di bandarmologinya, teman-teman ya. Kalau kita cek ke ini ada beberapa pengendalinya adalah apa? Personal ya, personalnya. Budi Santoso, Ludi Janto Setijo, ya ini keluarga sepertinya kalau kita lihat. Inilah pengendalinya, kemudian ada PT Budi Persaudaraan Manunggal, mestinya ini juga sama ya. Jadi ini pengendalinya cukup dominan dan masyarakat non-warkatnya hanya 16,95%. Ini pengendalinya juga masih aktif di direksi dan komisaris. Nah, peran investasi saham ini juga tidak ada ya. Kita bisa abaikan saja. Kepemilikan retailnya ini ada juga tidak terlalu banyak ya. Holdernya dari Januari ke Januari 2024 ini turun ya hanya sekitar 4.000 sampai 3.000-an, turun 576. Nah, namun karena tadi banyaknya nama personal yang menggunakan pengendali yang menggunakan nama personal, jadi ini tidak valid lagi. Saya take out saja. Saya take out komisaris, direksi dan pengendali yang menggunakan nama personal, teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Tadi kalau pengendali masih masuk, ini per orangnya rata-ratanya 50 sampai 60 juta dan ininya bertambah ya. Year on year-nya meskipun jumlah investornya berkurang namun jumlah lembar sahamnya bertambah. Nah, setelah kita take out pengendalinya,
setahun terakhir berkurang dan jumlah lembar sahamnya berkurang. Artinya ini sedang investor retail setahun terakhir sedang exit dari saham ini ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat value per holdernya justru malah naik. Jadi yang exit ini di bawah rata-rata ya. Per orangnya ini keluar sekitar 7,6 juta, di mana rata-ratanya ya terakhir sampai 10,2 juta. Ya, untuk MN1 ini keluar namun malah justru menambah 100.000 ya. Oke, nah kita cek perpindahan seluruh sahamnya setahun terakhir ya. Kalau kita lihat di sini garisnya ada di sini awalnya, kemudian dia turun dan dia naik di atas ya. Kalau di sini sih kelihatan sedang akumulasi ya. Kemudian kalau kita lihat di banda detektor ini terlihat netral small distribution. Kalau kita lihat dari broker summary ya ini sebenarnya lebih ke seimbang ya. Cuma kalau top 1-nya ini akumulasi, top 2-nya ya seimbang. Ya, namun ini lebih ke distribusi kalau di sini kita lihat ya. Nah, kita lihat lebih detail aja di sini. Oke, kita lihat lebih detail di sini teman-teman ya. Ini adalah detailnya kepemilikan saham selama dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Nah, sekali lagi di sini masih bias karena masih ada pengendali yang menggunakan nama personal. Jadi saya take out saja. Kalau melihat seperti ini kan kelihatannya ini adalah akumulasi gitu ya. Sorry, ini distribusi ya karena bertambah di jumlah investor retail bertambah cukup banyak. Namun kalau kita take out ternyata ini sedang diakumulasi. Jadi investor retail lokal tadi ya sesuai dengan yang nomor 2 ini ya. Nomor 3 kepemilikan retailnya berkurang, bahkan jumlah sahamnya juga berkurang. Ini sedang diakumulasi teman-teman ya. Dan siapa yang mengakumulasi jadi kelihatan yaitu lokal corporate dan di sini ada selisih ya teman-teman ya, 75 juta lembar saham ya. Kok ada selisih? Kenapa? Karena ada pengendali komisaris atau direksi yang membeli sahamnya menggunakan nama personal lagi sebesar 75 juta lembar saham. Ya, sehingga ini ada pengurangan di sini, teman-teman ya. Ya, jadi ini memang pengendali komisaris direksi dan ada lokal corporate yang sedang mengakumulasi saham ini setahun terakhir. Nah, kemudian untuk di Februari ini sendiri gimana ya? Ini sudah closing ya, 1 sampai 29 Februari sudah closing. Kita lihat di sini distribusi, garisnya turun. Top 2-nya masih kelihatan netral, top 3, top 5 sama average-nya distribusi. Kita lihat di broker summary ini terlihat distribusi ya teman-teman. Jadi untuk Februari ini sedang terlihat distribusi, sehingga harganya nggak kemana-mana di sini. Dimana sebelumnya totalnya ini akumulasi, jadi harganya naik ya dari 50 sampai saat ini 60-an ya. Nah untuk teknikalnya kira-kira arah harga sahamnya akan kemana nih teman-teman ya. Suruh sempat tidur di 50. Nah, ini kalau ini sih kita lihat polanya di sini sedang uptrend ya, sedang uptrend menuju ranging ya. Ini sudah membentuk lower high namun ini masih berjalan di atas EMA 200 ya. Prediksi saya ini akan sulit untuk kembali ke 50. Kenapa? Karena yang pertama tadi secara fundamental sebenarnya ini perusahaan yang oke ya, fundamentalnya oke, nggak ada masalah. Secara valuasi juga saat ini murah dan dia kemungkinan besar akan bagian dividen. Ya, kemudian dari sisi bandarmologi juga sedang terjadi akumulasi. Ya, nah masalahnya kenapa? Karena ini hanya masalah likuiditas saja, teman-teman ya. Sebenarnya masalahnya cuma likuiditas saja, jadi nanti tinggal menunggu saja ada uang besar yang melihat saham ini dan tertarik dengan saham ini, melakukan analisa dan memprediksi masa depannya. Kemudian dana besar masuk, baru saham ini bisa terbang. Ya, kalau saya cek sih nggak ada masalah lah ya dari fundamentalnya. Kemudian dari bandarmologinya juga oke. Yang masalahnya mungkin pengendalinya tidak terlalu mempedulikan harga saham, mungkin itu masalahnya ya. Nah, ya ini ya, karena di pengendalinya masih banyak investor menggunakan nama investor retail lokal juga dan mungkin mereka lebih fokus ke kinerja perusahaan ya. Oke, jadi kemungkinan besar dia masih akan bergerak di sini aja, namun jangka panjang dia mungkin bisa naik lagi, bahkan dia akan tembus di atas 81. Ya, ini prediksi saya sulit untuk kembali ke 50. Namun perlu diperhatikan ya di sini likuiditasnya itu hanya 88 juta per hari. Ya, jadi teman-teman kalau punya dana ya diperhatikan juga ya, jangan sampai bisa masuk nggak bisa keluar ya.
Harganya naik sih, tapi nggak ada yang mau beli di harga atas. Oke, terakhir kita akan masuk ke sahamnya ya. Untuk kinerja jangka pendeknya naik, kinerja jangka pendek juga masih naik, valuasi murah. Ini tidak rutin bagi dividen, namun forecast-nya 2024 saya prediksi akan mendapatkan 1,6%. Seasonality tidak ada. Januari ke Januari tahun terakhir sedang ada di akumulasi ya, tadi oleh lokal corporate dan ada satu, saya lupa ya apakah dia pengendali juga atau hanya manajemen ya. Intinya ada insider lah ya, orang-orang dalam yang mengakumulasi sahamnya ya. Dan untuk technical ini menurut saya sedang uptrend ya, karena baru bangkit dari 50, sedang uptrend. Ini hanya likuiditasnya saja yang kecil. Oke, terakhir disclaimer teman-teman. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham apa ini, saya jadi lupa sahamnya ya. SRSN ya, sedikit sulit mungkin. SRSN. Ya, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Ya, kalau analisa saya mendukung analisa teman-teman mungkin bisa ambil keputusan investasi. Namun kalau analisa ini kontra ya mungkin bisa dianalisa ulang atau mungkin bisa berpindah saham ya, karena masih ada 900 saham lainnya di Bursa Efek Indonesia. Oke, sampai di sini dulu analisa saham SRSN ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.